Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Wongtanin. Kita ada di sesi yang sama, intermezzo, interdimensi zodiak. Bacaan cukup singkat, kita langsung to the point ke ranah tema kita hari ini. Dan temanya Kevin dapat ini dari energi semesta ya, tentang kata-kata seseorang yang membuat sahabat kebahagiaan ini ingin kembali lagi padanya. Apakah hal ini bisa menjadikan kebaikan untuk diri kamu atau justru akan merugikan kamu? Kita akan cek bersama-sama ya. Oke, dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang mungkin baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin, Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya. Bacaannya bersifat general, terkadang bisa resonate, terkadang tidak sama sekali ya. Bisa tertukar antara energi kamu, dia, atau justru energi orang lain ya. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada dengan berkomentar positif ya. Oke, peran utamanya adalah dia. Kita akan cek. Yang pertama, ada energi terbesar apa dalam dirinya dia? Ada energi terbesar apa di dalam dirinya dia? Ini adalah energi terbesarnya dia. Lalu bagaimana tentang diri dia? Kata-katanya membuat sahabat kebahagiaan ini ingin kembali lagi pada dia. Apakah ini adalah sebuah perasaannya dia yang paling dalam atau tidak? Atau justru ada maksud lain ya? Kita cek. Oke, sorry. Yang pertama dicek yang di sini dulu. Energi terbesarnya dia adalah apa di sini? Terror of Cup, sahabat kebahagiaan. Terror of Cup di dalam kartu tarot ini sama dengan kartu Page of Cup ya. Dia ingin menawarkan hati dan perasaannya terhadap sahabat kebahagiaan. Ya, dia ingin memulai kembali. Bisa kalian lihat ya untuk simbol kartunya. Ada sosok energi maskulin atau energi feminim di sini. Dia menawarkan cupnya terhadap sahabat kebahagiaan. Namun sosoknya dalam bayang-bayang. Ini adalah simbol di mana dia datang sama kamu. Ini memang sebenarnya ingin menawarkan sebuah hubungan lagi sama kamu. Apakah dia tulus atau tidak? Ini tergantung bagaimana dia ini memposisikan diri. Ketika dia sudah dapat kamu, ketika kata-katanya dia ini sudah kamu cerna di sini, mungkin dia akan menunjukkan sisinya dia atau menunjukkan bahwa ada sesuatu hal yang dia minatkan terhadap sahabat kebahagiaan. Tapi di sini memang ya, untuk dia datang ke kamu ini memang ingin menawarkan sebuah perasaan, ingin menawarkan sebuah hubungan kembali. Namun Terror of Cup atau kartu Page of Cup di sini energinya dia belum bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sama. Ini adalah energi yang masih muda ya, karena kartunya adalah Page. Dan bagaimana untuk energi terbesarnya? Ada energi apa lagi? Ada kartu Ace of Bond. Dia menyesali ya sahabat kebahagiaan. Ketika dia ngejalin hubungan sama kamu, dia nyesal dan kemudian dia pengen memulai sebuah peluang baru sama kamu. Ya, mungkin di dalam dirinya dia, oke, aku akan memulai lagi dari awal. Aku akan memperbaiki segala bentuk kesalahan yang aku buat di sini. Ace of Bond ini sama dengan kartu Ace of One ya sahabat kebahagiaan, dimana dirinya dia ngerasa bahwa ketika nggak ada kamu dia ngerasa sendirian. Gairahnya dia itu memang tidak bisa tersampaikan kepada siapapun kecuali terhadap sahabat kebahagiaan ya. Lalu di sini ada kartu Four of Crystal. Dia berjanji dan dia berkata pada sahabat kebahagiaan bahwa oke, aku akan stay sama kamu. Aku akan memberikan hal yang lebih terhadap diri kamu di sini. Di energi kartu Four of Crystal ini memang energi stay. Dirinya dia pengen stay sama kamu. Dirinya dia memang bilang, aku akan menungguin kamu. Aku berjanji, aku mau berada di sisi kamu. Kata-katanya dia memang membuat kamu merasa yakin bahwa oh, orang ini mau stay sama aku, orang ini mau datang sama aku di sini, dan membuat sahabat kebahagiaan ngerasa bahwa oke, mungkin ini adalah hal yang aku butuhkan dari dirinya dia. Dia memang meminta untuk sahabat kebahagiaan untuk tetap di situ. Jangan pergi kemanapun. Meminta kamu untuk menunggu. Oke. Tentang kata-katanya dia. Ada kartu Three of Dagers ya. Ini adalah simbol tentang lukanya dia. Ketika dia merasa hubungannya jauh sama sahabat kebahagiaan, dia merasa menyesal, dia merasa sakit di sini. Mungkin
Dari kekecewaan kamu dengan dia tentang sebuah pertengkaran membuat dia itu berpikir bahwa selama ini ketika dia tidak ada sahabat kebahagiaan, ketika sahabat kebahagiaan ngeblokir dia atau tidak ada akses, dia tidak ada akses ke sahabat kebahagiaan, dia merasa dirinya dia itu sakit, hatinya sakit, dan dia pengen banget untuk memperbaiki segala sesuatunya yang berhubungan dari komunikasi. Karena kartunya adalah sword ya. Sword ini adalah simbol dari komunikasi ya. Dan memang butuh waktu yang lama untuk dirinya dia bisa merenung dan meninjau situasi bahwa dia ngerasa nggak ada sahabat kebahagiaan. Dia ngerasa ada sesuatu yang kurang di dalam dirinya dia. Semenjak pertengkaran itu dia nggak nyaman. Dia nggak nyaman. Dia ngerasa bahwa kehilangan sahabat kebahagiaan. Tentang kata-kata inilah yang membuat sahabat kebahagiaan merasa yakin, oh ini orang seperti menyesal. Orang ini memang ngerasa sangat banget butuh kamu di sini. Lalu ada energi apa lagi? Ada kartu Nine of Bond ya, sahabat kebahagiaan. Nine of Bond di dalam kartu tarot ini juga sama dengan kartu Nine of One ya. Nine of One, oke. Gak bisa sendirian berada di posisi seperti ini. Ini adalah kata-katanya dia yang paling besar ya. Aku gak bisa sendirian seperti ini. Aku sudah berusaha untuk membentengi diriku untuk bisa bertahan sendiri, tapi ketika nggak ada sahabat kebahagiaan dia merasa nggak mampu, dan dirinya dia memang nggak bisa meluapkan bentuk emosionalnya dia ketika sahabat kebahagiaan tidak berada di sisinya. Ya, kata-katanya dia mungkin membuat sahabat kebahagiaan ngerasa bahwa oh mungkin dia sudah menyesal, oh mungkin dia sudah ngerasa kehilangan kalau nggak ada aku di sini. Dan ketika dia mencoba untuk mengakses komunikasi dengan sahabat kebahagiaan seperti tertarik oleh energinya dia ya. Lalu ada kartu The Hangman ya, sahabat kebahagiaan. The Hangman ini bukan hanya hubungan yang digantungkan saja ya. The Hangman sangat erat sekali di cakra jantung atau cakra anahata, di mana cakra anahata ini letaknya ada di jantung ya. Anahata ada di jantung, tentang sesuatu hal yang sifatnya adalah emosional. Meskipun kamu tahu, sahabat kebahagiaan mungkin tahu, kamu sama dia tuh tidak ada sebuah kejelasan, hubungannya mungkin digantungkan atau hubungannya hanya jalan di tempat saja. Tapi ketika sahabat kebahagiaan ngerasa bahwa dirinya dia seolah-olah terkoneksi sama kamu, membuat kamu itu mau sama dia atau ketarik sama dia. Ya, kamu mungkin sudah tahu kejelekannya dia, kamu sudah tahu sisi buruk dari dirinya dia. Tapi ketika dia berkata kepada sahabat kebahagiaan untuk memulai lagi sebuah kisah sama kamu ketarik sama dia. Cakra terbesarnya dia itu memang ada di cakra jantung anahata ya, dan warnanya itu memang hijau. Dia memang bisa memperbaiki segala sesuatu, terutama dari segi hubungan. Apakah hubungan yang dia perbaiki di sini ini bisa memanipulasi kamu atau tidak? Sedangkan untuk energi terbesarnya dia menawarkan sebuah hubungan terhadap sahabat kebahagiaan di sini. Kita akan cek lagi, gali lebih dalam tentang sosoknya dia. Oke. Ada energi apa untuk dirinya dia terhadap sahabat kebahagiaannya? Ada The Lover. Ya, kamu dengan dia sudah terikat di dalam sebuah ikatan yang namanya adalah soulmate. Kamu sama dia soulmate. Hubungan yang toksik itu mungkin sering terjadi antara diri kamu dengan dia. Banyak godaan, seolah-olah kamu itu masalah kecil dibesar-besarkan, masalah besar disepelekan seperti ini. Dan ketika kamu tidak terhubung dengan dia, kamu berantem, mungkin kamu habis ngeblokir dia selama 3 hari, 6 hari, atau berapa hari. Dia kemudian masuk lagi ke dalam hubungan kamu di sini. Dia mengutarakan bahwa aku masih butuh kamu, aku masih sayang kamu di sini. Dan dia ini memang belum bisa untuk mengontrol egonya dia, untuk tetap bisa ngejagain perasaan kamu. Tapi di sini ada cinta yang bernaung dari dirinya dia. Kata-katanya dia memang sangat melankolis, kata-katanya dia memang sangat membuat kamu itu mau ketarik lagi sama dia di sini. Ada kartu Eight of Cup ya, sahabat kebahagiaan. Eight of Cup ini adalah dia menawarkan sebuah hubungan yang lebih ya. Ketika hubungan kamu sama dia nih berada di hubungan yang membuat kamu kecewa yang kemarin. Tapi ketika dia datang, dia menawarkan sebuah hubungan lain untuk menuju sebuah komitmen atau hal-hal yang membuat kamu itu hanyut sama dia. Di sini memang sumbernya itu ada di diri dia.
Triggernya itu ada di dirinya dia, bukan di sahabat kebahagiaan. Selama ini sahabat kebahagiaan hanya mau nurutin dia saja. Ketika kamu berada di posisi terendah kamu dan kemudian kamu sebenarnya sudah nggak mau lagi sama dia, tapi entah kenapa dia datang lagi menawarkan cinta yang membuat kamu tuh terhanyut sama dia. Apakah dia datang sama kamu meminta maaf? Kalau dia datang sama kamu, kuncinya satu, dia mau meminta maaf sama kamu. Ini ada niat baik dari dirinya dia untuk memperbaiki sebuah hubungan sama kamu. Namun perlu diingat ya, di kartu Terror of Cup ini energinya adalah energi yang bisa saja dia melakukan sebuah kesalahan yang sama, karena Terror of Cup ini adalah energi dia tuh masih belum bisa mengontrol, terutama dari segi emosional ya. Oke. Ada kartu Four of Danger ya, dia capek, dia lelah ketika dia berada di kondisi nggak ada hubungan sama sahabat kebahagiaan, dia capek banget, dia lelah. Selama dia menghilang dari kamu atau kamu menghilang dari dia berpikir bahwa tanpa kamu hidupnya itu sepi. Orang ini takut pada sebuah perpisahan. Ya memang dirinya dia tuh lambat, dirinya dia memang lambat. Yang mungkin kamu ngerasa, oh kamu tuh lemot banget. Kamu itu orangnya tuh nggak pernah tegas, istilahnya adalah nggak terengginas gitu ya orangnya. Yang membuat kamu ngerasa ragu banget dengan dirinya dia di sini. Dan tentang kata-katanya dia. Ada Nightmare of Bone ya sahabat kebahagiaan. Nightmare of Bone ini dia membawa gairah. Artinya memang dirinya dia datang sama sahabat kebahagiaan, ada sebuah keseriusan di dalam dirinya dia. Yaitu ketika posisinya adalah kamu sama dia tuh gak ada sebuah hubungan. Kamu mungkin diemin dia atau kamu mungkin lagi ngeblokir dia. Dia ngerasa tidak ada orang yang bisa mendukung dia atau support dia. Ya, support system terbesarnya dia adalah sahabat kebahagiaan. Makanya dia datang untuk kembali sama kamu, untuk menawarkan sebuah hubungan kembali. Tapi harus berhati-hati ya sahabat kebahagiaan, karena di kartu Nightmare of Bone ini memiliki sisi negatif. Sisi negatifnya dari Nightmare of Bone itu adalah sifatnya dia ini bisa licik, gampang sekali berubah, dan hal-hal yang dari apapun yang dia ucapkan, ini terkadang membuat sahabat kebahagiaan itu belum bisa menerima segala sesuatu yang dia utarakan di sini. Artinya apa? Pergerakannya dia tuh masih membuat kamu ragu. Simbolnya di sini ada simbol fisik dan simbol tengkorak ya. Ada tubuh dan tubuh isi di dalamnya. Ini memang kamu harus bisa mendalami lagi, lebih dalam lagi tentang maksud dan tujuannya dia ketika dia datang sama kamu ya. Jangan semena-mena sahabat kebahagiaan itu mengiyakan atau kamu datang langsung kepada dia. Kenapa? Di kartu Four of Danger di sini, pergerakannya dia untuk memperbaiki sebuah hubungan sama kamu itu lambat. Dan ini akan membuat sahabat kebahagiaan itu ngerasa gini, oke, aku mau sama kamu, tapi kalau kamu pergerakannya lambat, pergerakan kamu itu tidak sesuai dengan harapan aku, mungkin kamu akan menjadi kecewa loh sahabat kebahagiaan. Dan kita akan cek lagi, kita gali lebih dalam tentang dirinya dia. Ada energi apa? Ada kartu Tin of Crystal ya sahabat kebahagiaan. Ya, energinya dia memang di sini memang menawarkan sebuah hubungan sama kamu, menawarkan sebuah hubungan yang membuat kamu itu ngerasa banyak sekali harapan kepada dia. Ten of Crystal ini tentang sumber kebahagiaan. Ya, janji-janjinya itu bagus banget. Ketika dia datang sama sahabat kebahagiaan, dia minta maaf, dia ngobrolin tentang keluarga, termasuk keluarga kamu, kabarnya keluarga kamu, dia ngobrolin tentang keluarganya dia, hal-hal yang berkaitan dari obrolan ringan yang membuat kamu ngerasa bahwa orangnya ini tuh sudah komunikatif sama kamu. Ketika dia mengobrolkan hal ini, sahabat kebahagiaan sudah mulai terbuka tentang apapun yang dia utarakan di sini. Lalu kita bertemu di kartu Nine of Danger, bahwa dirinya dia mengatakan bahwa aku stres, aku sedih, nggak ada kamu di sini. Ya memang di sini memang dirinya dia itu ngerasa di dalam sebuah tekanan. Ada hal atau momen dia tuh nggak bisa ngebayangin kalau sahabat kebahagiaan tuh hilang, atau kamu tuh sahabat kebahagiaan ngeblokir dia sepenuhnya. Setiap malam dia selalu cek, apakah kamu masih aktif atau enggak? Apakah kamu masih online atau enggak? Bagaimana caranya dia untuk mengakses komunikasi sama kamu di sini? Ketika sahabat kebahagiaan ngerasa bahwa oke, aku sama kamu itu seperti terikat sebuah koneksi. Dan koneksi yang paling kuatnya itu adalah soulmate ya, antara diri kamu dengan dia. Ikatan batin kamu sama dia itu memang dulu sudah terbentuk, tapi karena sifat jeleknya dia yang membuat kamu itu tidak yakin sama dia. Dan dia itu memang punya sisi dark shadow-nya dia ya.
Tapi hal itu tidak menutup kemungkinan untuk bisa memperbaiki segala sesuatunya. Tapi perlu diingat ya sahabat kebahagiaan, kita bertemu di kartun The Devil ya, bahwa kamu semakin lama akan terjerat terus di dalam hubungan yang seperti ini. Kenapa? Di kartu Terror of Cup, dirinya dia akan selalu menawarkan sebuah hubungan. Ketika berantem sama kamu, dia menawarkan lagi sebuah hubungan dan kamu akan terus terjerat di dalam bujuk rayunya dia. Orang ini pandai merayu kamu. Tapi ketika kesalahan-kesalahan yang terus-terusan terulang, apakah sahabat kebahagiaan selalu berpikir bahwa oke, dia mungkin melakukan kesalahan 1 kali, 2 kali dan dia menyesali dalam rentang waktu yang sangat lama. Tapi kalau misalkan baru minta maaf 1 bulan, kemudian 1 minggu berikutnya dia melakukan kesalahan yang sama, membuat kamu itu ngerasa capek banget. Atau mungkin juga dia ngelakuin hal ini baru berapa hari. Udah minta maaf, berapa hari kemudian dia ngelakuin kesalahan, membuat kamu tuh udah capek banget. Kalau misalkan terus-terusan terulang seperti itu, sahabat kebahagiaan jangan mudah mengutarakan kata iya atau maju ke dalam hubungan yang dia tawarkan ya. Karena di sini ada sifatnya adalah the devil. Selanjutnya ya, ada energi apa lagi? Ya, kata-katanya dia yang sangat manis ini membuat sahabat kebahagiaan akan memunculkan sebuah harapan lagi, akan memunculkan sebuah keinginan. Seven of Cup, di sini memang ada cangkir, ada botol yang memiliki isi yang berbeda-beda. Ini adalah simbol bahwa sahabat kebahagiaan itu ketika dia datang sama kamu punya pikiran yang banyak banget. Kamu punya hal-hal yang sifatnya adalah harapan yang banyak banget terhadap diri dia. Oh, mungkin dia mau memperbaiki kesalahannya. Oh, mungkin dia akan mencoba untuk mentransformasi lagi tentang kesalahannya dia, dan dia pengen berubah dari dia yang dulu. Oh, mungkin dengan rayuannya dia di sini membuat aku akan terhanyut lagi dalam cintanya. Oh, mungkin ada sebuah perbaikan lagi. Kemungkinan-kemungkinan yang banyak inilah yang membuat sahabat kebahagiaan berada di dalam sebuah dilema. Dan dilema ini membuat sahabat kebahagiaan mudah sekali untuk merasakan tentang sebuah penolakan. Ya, dia mungkin pernah melakukan hal sama aku seperti ini, membuat kamu gak nyaman. Akhirnya ketika sahabat kebahagiaan mencoba untuk kembali lagi sama dia, kamu udah gak nyaman, kamu udah capek duluan. Dan apakah sahabat kebahagiaan ketarik lagi sama energinya dia atau enggak ya? Nanti kita akan cek. Ada kartu Ten of Danger ya, ternyata sahabat kebahagiaan belum mampu. Kamu belum mampu untuk maju ke dalam hubungan seperti ini. Masih ada sakit hati di dalam diri kamu. Dan belum mampu untuk bisa datang atau ikhlas kembali kepada dirinya dia. Banyak sekali momen di mana sahabat kebahagiaan itu disudutkan oleh dia. Kamu banyak disudutkan, kamu ngerasa kurang nyaman sama dia. Dan ketika sahabat kebahagiaan ketarik sama energinya dia, terutama dari kata-kata, semalam penuh kamu akan ngerasa bahwa kenapa sih seperti ini? Kenapa aku ngerasain momen-momen yang sama lagi seperti ini, membuat kamu gak nyaman di sini. Dan kita akan cek untuk energi terakhirnya, apakah dia memiliki keseriusan dari kata-katanya dia terhadap sahabat kebahagiaan dari energi terbesar di kartu Terror of Cup terhubung di kartu terakhir ini. Apakah keseriusannya dia terhadap sahabat kebahagiaan ini bisa diterima atau tidak? Ten of Cups, sahabat kebahagiaan, simbolnya adalah jantung yang dililit oleh ular di sini. Artinya memang kata-katanya dia itu datang dari hati. Ya, dari hatinya dia. Dia menyesal. Dia memang masih ada cinta kepada sahabat kebahagiaan. Namun perlu diingat, ada ular yang melilit di jantungnya dia. Ini ada simbol jantungnya bukan hati. Ada ular yang melilit di jantungnya dia. Ini mengindikasi bahwa kapanpun toksik ini akan muncul lagi. Sehingga sahabat kebahagiaan ketika kata-katanya dia itu membuat kamu ingin kembali lagi sama hubungan seperti ini, sahabat kebahagiaan harus bisa memberikan sebuah ketegasan. Iya, dia menawarkan kebahagiaan kepada kamu. Dia menawarkan cinta, dan the lover ada kartu Ten of Cup. Ini memang kata-kata yang datangnya dari perasaannya dia. Bisa dipastikan ketika dia datang sama sahabat kebahagiaan, kamu harus bisa memiliki ketegasan. Kalau kamu gak tegas, ya sudah. Mungkin kamu akan terjebak di dalam sebuah cinta yang sama, membuat kamu ngerasa diputar-putarkan terus atau hubungan yang digantungkan. Dan Kevin akan cek lagi dari niat dia yang paling dalam. Dari niat dia yang paling dalam, ada apa sih energinya?
Ada perkembangan antara diri kamu sama dia tuh, ada perkembangan ya sahabat kebahagiaan. Perkembangan di sini bisa berarti bahwa ya dia mau memulai sebuah hubungan lagi sama kamu agar segala bentuk kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan di sini tidak lagi terulang. Meskipun ada potensi bahwa uh, kesalahannya akan terulang, tapi ini lebih sedikit ya sahabat kebahagiaan. Lalu ada energi apa lagi? Ya, divine feminimnya dia keluar ya sahabat kebahagiaan. Ketika dia berada di situasi seperti ini divine feminim, yaitu tentang sebuah penyembuhan, tentang sebuah perasaan. Ini memang dia ungkapkan secara jujur, apalagi di sini kartunya Ten of Cup ya, bahwa dia jujur mengutarakan itu semua yang membuat sahabat kebahagiaan itu ketarik lagi sama energinya dia. Lalu ada energi apa lagi? Kenali. Kamu harus kenali lebih dalam lagi tentang karakternya dia, tentang kejelekannya dia, segala sesuatu hal yang mungkin membuat kamu tuh terhambat. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan ini nggak mengenali siapa dia, kamu udah banget ketarik sama dia, ini mungkin kamu akan diperdaya lagi di dalam kemelut hubungan yang rumit ya. Kalau misalkan dia adalah orang baru kamu, dia melakukan sebuah kesalahan dan kata-katanya membuat sahabat kebahagiaan ingin kembali, kuncinya satu, kamu harus lebih mengenali dirinya dia. Who I am. Kamu harus lebih mengenali siapa dia. Kalau kamu nggak kenal dia lebih dalam, kamu harus lebih peka lagi ya sahabat kebahagiaan. Kamu harus tahu dia itu siapa. Dia itu ranah keluarganya dari siapa. Siapa teman-temannya dia. Bagaimana kehidupan aslinya dia. Kalau kamu sama dia cuma ngejalin hubungan lewat chatting doang, atau cuma lewat sosial media, lebih baik kamu tidak usah lagi ketarik sama dia. Kenapa? Kalau misalkan kamu baru kenal sama dia, orang baru, nggak pernah ketemu, cuma lewat komunikasi saja, ini ada momen dimana hubungan kamu itu rawan digantungkan. Karena kita balik ke energi paling atas, yaitu kartu The Hangman ya. Jadi banyak sekali perkataan-perkataan yang membuat kamu ketarik lagi sama dia, tapi untuk keseriusannya itu nihil. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong soal sahabat kebahagiaan yang terhubung sama dia, orang baru, dan kemudian kamu sama dia itu gak pernah ketemu, cuma lewat sosial media saja. Di sini kartunya adalah Clover, tentang sebuah kebahagiaan sementara. Kamu akan mengalami sebuah kebahagiaan yang sementara ketika kata-katanya dia itu membuat kamu ingin kembali sama dia. Ini hanya sebuah kebahagiaan sementara untuk kamu. Untuk sahabat kebahagiaan yang notabene kamu sama dia adalah hubungan baru, nggak pernah ketemu, cuma lewat sosial media doang. Ini rawan banget karena sifatnya adalah sementara ya, sahabat kebahagiaan. Lalu ada energi apa lagi di sini? Perlindungan. Jangan mudah sekali sahabat kebahagiaan untuk mengutarakan kata iya atau mengikuti kemauannya dia di sini ya. Dia mau ngomong apapun, sahabat kebahagiaan itu harus jual mahal. Kalau misalnya kamu nggak jual mahal di sini, ini justru akan membuat sahabat kebahagiaan akan dikuasai oleh cintanya dia. Kembali ya. Berpikir negatif atau negatif thinking semakin banyak tentang diri dia, ini akan membuat kamu itu semakin dilema ya sahabat kebahagiaan. Lebih baik balik lagi ke dalam diri kamu untuk mengenali lagi siapa diri dia, atau mengenali tentang kemauan kamu ya. Kalau sahabat kebahagiaan terlalu banyak diliputi oleh negatif thinking tentang dirinya dia, maka segala sesuatu hal yang sifatnya adalah hubungan kamu dengan dia tidak lagi terjalin sebuah koneksi, terutama dari koneksi batin ya. Semakin kamu berpikir negatif tentang dirinya dia, ini membuat kamu itu nggak bisa maju lagi sama dia. Tapi kalau kamu udah tahu, oh aku berpikir negatif karena aku sudah punya alasan, dia selama ini melakukan kesalahan-kesalahan terus, nggak masalah kamu berpikir negatif thinking di situ. Untuk apa? Untuk melindungi diri kamu agar kemungkinan buruk itu tidak terjadi. Berpikir negatif itu terkadang boleh ya sahabat kebahagiaan. Ketika sahabat kebahagiaan sering mendapatkan atau sering mengalami kondisi bahwa pengulangan, dia terus mengulangi kesalahan yang sama. Nah, di saat inilah mungkin kamu bisa menggunakan pikiran negatif ini agar kamu tuh tidak terjebak. Kalau misalkan dia itu sering ngulangin. Tapi kalau misalkan dia belum pernah mengulangi kesalahan ini, dan baru kali ini, sahabat kebahagiaan boleh untuk menepiskan pikiran negatif kamu di sini untuk bisa menerima dia. Ketika dia datang, kamu boleh menerima dia, tapi syaratnya satu, harus lebih mengenali dia, dan kamu harus memiliki perlindungan. Jangan mudah sekali ketarik, tapi kamu harus jual mahal ya. Jadi ada banyak energi di sini. Lalu ada energi apa? Perasaan. Ya, kita balik lagi ke energi perasaan ya, emotion. Di energinya dia,
Ini memang ada divine feminine-nya dia yang dimunculkan. Dia memang menggunakan perasaannya dia ketika datang sama kamu, sehingga membuat sahabat kebahagiaan itu ketarik lagi sama dia. Ketika seseorang berbicara menggunakan perasaan, kamu pasti juga akan merasakan hal yang sama. Tapi ketika dia menggunakan sisi perkataannya saja, ini kamu akan ngerasain bahwa ini cuma omong kosong doang. Yang dia katakan sama kamu tulus atau enggak? Bahasa cinta yang dia utarakan kepada kamu ini benar-benar masuk nyerap ke hati kamu enggak? Kalau benar-benar bisa nyerap ke hati kamu, ini kamu bisa ngerasain bahwa kamu terkoneksi sama dia. Ada sebuah penemuan di sini. Ya, selama ini memang dia mencari kamu loh sahabat kebahagiaan. Selama ini dia mencari kamu, berupaya untuk bisa memperbaiki ini semua. Ketika kamu lari, ketika kamu pergi dari dia, ketika kamu mungkin ngeblokir dia sepenuhnya, dia datang sama kamu, dan energi sahabat kebahagiaan itu memang sudah netral ya. Frekuensi kamu sudah netral, frekuensi kamu sama dia ini mungkin sudah berada di posisi yang sama. Sehingga kamu tuh ketarik lagi sama dia. Kamu ingin kembali lagi sama dia di sini ya. Ternyata frekuensi kamu sama dia itu sudah sama ya sahabat kebahagiaan. Ada koneksi. Ya, ketika posisi kamu, frekuensi kamu sudah sama di sini antara diri kamu dengan dia, ini kamu akan terkoneksi lagi sama dia. Ada sebuah dialog, ada sebuah komunikasi di sini antara diri kamu dengan dia. Kalau misalkan komunikasi atau koneksi di sini ini hadir, cobalah untuk bisa lebih intim lagi. Perbaiki dari koneksi kamu, perbaiki lagi dari chatting kamu sama dia. Apakah dia itu bisa memberikan sebuah perhatian yang sama lagi atau tidak? Tapi kalau misalkan koneksinya yang hadir di sini, dia ngebales chattingnya lama, ada momen-momen tertentu yang membuat kamu gak nyaman, ini pasti akan membuat kamu itu berpikir negatif terhadap dirinya dia. Oke. Mungkin ini ada beberapa hal yang berkaitan dari hubungan kamu ya, terkait antara perasaan kamu yang ingin kembali sama dia akan menjadikan sebuah dilema terbesarmu ketika kamu masih ragu terhadap hubungan seperti ini. Oke, ada zodiak apa saja yang hadir di pembacaan Kevin terkait pembacaan kita hari ini? Yang pertama di sini ada kartu Ace of Bond ya. Untuk kartu Ace of Bond terkuatnya ini adalah elemen api. Elemen api ini ada di Aries, ada di Leo, dan juga ada di Sagittarius. Dan mohon maaf ya sahabat kebahagiaan, tetangga lagi motong keramik, jadi ada suara berisik-berisik seperti ini ya. Mohon maaf ya sahabat kebahagiaan kalau kualitas videonya jelek, karena tetangga lagi motong keramik. Selanjutnya kita bertemu di kartu Four of Pentacle ya. Sorry. Bukan ya, Four of Crystal atau Four of Pentacle, ini sama aja ya. Four of Crystal ini masuk ke energinya Taurus, lalu di sini ada kartu Three of Bond. Three of Bond ini masuk ke energinya Libra. Dan di sini kita bertemu di kartu Nine of Bond ya. Nine of Bond ini masuk ke energinya Sagittarius. Ada Sagittarius hadir di sini. Lalu The Hangman ini masuk ke energinya Pisces hadir di sini. Lalu ada kartu The Lover. The Lover adalah energinya Gemini. Lalu Seven of Cup. Seven of Cup itu masuk ke energinya Scorpio. Ada Scorpio hadir di sini. Lalu di paling bawah di sini ada kartu Four of Sword ya. Four of Sword ini juga masuk ke energinya Libra. Libra hadir di sini. Lalu kita bertemu di kartu Nightmare of Bone. Oke, Nightmare of Bone ini adalah elemen api ya sahabat kebahagiaan. Elemen apinya yang paling kuat ini menguasainya adalah Sagittarius ya. Sagittarius untuk dekan pertama, dekan kedua itu paling kuat. Dan juga ada transisinya yaitu Scorpio sebagai Scorpio dekan ketiga. Ten of Crystal ini masuk ke energinya Virgo. Lalu kita bertemu di kartu Nine of Danger atau 9 pedang. 9 pedang ini masuk ke energinya Gemini. Ada The Devil. The Devil ini masuk ke energinya Capricorn. Ada kartu Seven of Cup ini masuk ke energinya Scorpio juga. Ada kartu Ten of Danger masuk ke energinya Gemini. Ada kartu Ten of Cup. Ten of Cup ini masuk ke energinya Pisces. Dan kita bertemu di kartu Terror of Cup. Untuk energi kartu Terror of Cup ini terkuatnya adalah elemen air ya sahabat kebahagiaan. Elemen air di sini adalah masuk ke energinya Scorpio. Jadi untuk sahabat kebahagiaan yang terhubung sama dia, paling banyak perannya di sini adalah Pisces dan Scorpio.
Mungkin kamu bisa menggunakan sisi logika kamu ketika ngejalin hubungan sama dia ya. Apapun yang terjadi antara diri kamu dengan dia, kuncinya satu, jangan dilema, jangan ragu. Ikuti suara hati kamu. Kalau misalkan mau maju, ya maju, monggo. Tapi dari beberapa hal yang sifatnya adalah rambu-rambu dari Kevin di sini bisa kalian terapkan ya. Agar apa? Agar sahabat kebahagiaan tidak jatuh ke dalam lubang yang sama. Oke, kita akan cek yang terakhir, ada inisial nama apa. Untuk inisial namanya adalah, untuk inisial namanya yang pertama di sini ada huruf B, lalu di sini ada huruf G, ada B, ada G, ada huruf L, lalu di sini ada huruf T untuk Tango, ada huruf F untuk Fanta, ada huruf E untuk Eko, lalu selanjutnya di sini ada huruf M untuk Mama. Ada huruf D untuk Delta, dan selanjutnya di sini ada huruf W untuk Woman. Lalu ada huruf Z untuk Zero. Selanjutnya di sini ada huruf V untuk Vera, dan yang terakhir di sini ada huruf U untuk Ultra. Ini beberapa inisial nama yang energinya paling kuat ya, sahabat kebahagiaan, terkait antara hubungan kamu dengan dia. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaan kita kali ini. Dan jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Terima kasih, Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.